like a superhero. Please don't. Again. Halo guys, kembali lagi bersama gua David di sini. Kali ini gua akan membahas lanjutan film dari Hotel Transylvania yang kedua. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan Hotel Transylvania, di mana mereka sekarang mempersiapkan acara pernikahan Mavis dengan Jonathan. Pernikahan itu pun dihadiri oleh keluarga monster dan keluarga manusia. Wedding starting. Saat acara dimulai, Drac sempat membayangkan putrinya yang masih kecil. Namun sekarang ia harus rela melepaskannya. Bahkan saat akan berciuman, Drac pun masih belum sepenuhnya rela dan sempat mengganggu mereka. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, mereka pun menggelar resepsi yang sangat meriah. Bahkan di sana Drac sempat berdangsa dengan Mavis dan menyanyikan sebuah lagu untuk mereka. Really okay with him not being a monster. Thanks, Dad. And you'll always be my moonlight. Love is making room for all the best. Scene lalu beralih ke 1 tahun kemudian. Drac yang sedang melukis dihampiri oleh Mavis dan juga Jonathan untuk mengajaknya terbang bersama. Singkat cerita, mereka pun berubah menjadi kelelawar dan terbang bersama. Saat mereka bermain di awan, Drac sempat mencari Mavis. Malah sempat mendapat kabar gembira tentang kehamilan putrinya. Mendengar hal tersebut membuat Drac menjadi sangat protektif, termasuk dengan makanan yang harus dimakan oleh Mavis. It's your mommy's recipe. Thank you, Dad. Hari demi hari pun berlalu, hingga waktunya tiba Mavis melahirkan. Mavis melahirkan seorang anak laki-laki. Drac yang tidak diizinkan masuk ke ruang persalinan lalu merubah dirinya menjadi suster agar bisa masuk. Anak itu pun diberi nama Dennis. Dad, can I hold my baby? I'm the nurse, Francine. Singkat cerita, mereka merayakan ulang tahun Dennis yang pertama. Saat itu Dennis menerima banyak sekali hadiah. Saat Dennis berusia 2 tahun, Mavis berteriak untuk menunjukkan kata pertama Dennis yang membuat Drac semakin tidak suka. Namun Drac malah lebih mementingkan apakah gigi taring Dennis sudah tumbuh atau belum. Dennis habis. Just checking for cavity. Di sisi lain, Hotel Transylvania saat ini lebih modern karena Jonathan mengenalkan dan menerapkan sistem teknologi pada semua karyawan. Namun hanya Drac yang masih gaptek dan belum bisa cara menggunakan handphone. Dengan sabar Jonathan harus mengajari ayah mertuanya itu, bahkan meskipun hanya untuk membalas SMS. How do you do this? Maybe it's your fingernail. Gotta cancel, can't leave Dennis. Malam itu Drac pergi ke kamar Dennis untuk mengajarinya cara terbang, tapi ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan ia harapkan. I'm a bat. I'm a bat. Dennis tidak bisa terbang dan belum bisa berubah jadi kelelawar. Alih-alih ia terus melatihnya, Drac malah ikut terpancing dan menari bersama Dennis. Hingga tiba-tiba datanglah Mavis, menggendong Dennis kembali ke tempat tidurnya, karena besok pagi ia akan sekolah. Di sana Drac menyarankan Dennis untuk ikut acara ulang tahun anak-anak serigala malam itu. Tapi Mavis menolaknya, karena menurutnya anak-anak serigala tidak cocok dengan Dennis. Mendengar perdebatan ibu dan kakeknya, Dennis malah ingin menonton monster kesukaannya. Awalnya Drac sangat senang saat tahu Dennis ingin menonton film monster, tapi ia langsung kecewa saat melihat wujud monsternya yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. I think shit. 5 already. Don't force it. Saat Dennis akan tidur, Mavis menyanyikan lagu Nina Bobo, tapi Drac malah menyanyikan lagu dengan versi yang lebih seram. Still works. Saat Drac ada di acara ulang tahun anak-anak serigala, ternyata Dennis pun akhirnya datang. Mavis yang tertarik dengan permainan di sana lalu mencoba untuk memainkannya, hingga dia melihat seekor binatang dan memukulnya sampai hancur. Melihat permen-permen yang bertaburan dari dalamnya, membuat anak-anak serigala tertarik dan menimbulkan kekacauan di sana. Hal itu membuat Dennis terpental dan salah satu giginya copot. I got a candy. Saat Mavis panik dengan hal itu, namun Drac malah senang karena berharap gigi taring Dennis akan muncul. Hal itu tentu membuat Mavis kesal.
dan bilang jika ia akan pindah dari hotel tersebut. Drak yang kurang setuju dengan hal itu lalu melampiaskan kekesalannya pada Jonathan. You're in on this? The leaving? Did he just cover me with birdseed? Saat di kamarnya, Drak nampak sedang menggerutu. Tiba-tiba datang Frank dan masuk ke kamarnya. Mereka berdua berbincang dan merencanakan untuk melatih Dennis agar taring Draculanya keluar. Setelah itu Drak pergi menemui Jonathan dan memberitahu akan rencananya. Drak pun meminta bantuan Jonathan untuk mendukung rencananya tersebut. Sebelum pergi dengan Jonathan, Mavis sempat ingin membawa Dennis untuk ikut bersamanya karena takut merepotkan. Tapi Drak langsung menolak dan bilang jika ia sangat senang menjaga Dennis. Namun saat Mavis dan Jonathan pergi, Drak dan kawan-kawan pun pergi membawa Dennis untuk melatihnya. Okay, you two lovebirds. How do you click? Mavis yang sangat rindu dengan Dennis berniat untuk menelepon Drak, tapi langsung dicegah oleh Jonathan. Di sana Jonathan pun meyakinkan Mavis kalau Dennis pasti akan baik-baik saja. Hal itu Jonathan lakukan supaya rencana Drak dapat berjalan dengan lancar. I know, he's the best. Di sisi lain, Drak dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan ke sebuah taman. Saat sudah sampai, Drak menyuruh Frank untuk menakuti manusia di sana. Tapi bukannya takut, orang-orang itu malah meminta foto sama Frank. Frankenstein! You're awesome! Little selfie action? Begitu juga dengan Dennis, yang malah dibilang imut sama mereka yang ada di sana. Karena gagal di tempat pertama, mereka melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Setelah sampai, Frank menyuruh Wayne untuk memakan rusa di depan mereka. Tapi setelah sampai di depan rusa itu, tiba-tiba ada orang yang melempar piringan. Dan Wayne pun langsung mengejar piringan itu yang membuat rencana mereka gagal lagi. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Drak yang jengkel melihat kelakuan Wayne, mencoba untuk merebut piringan itu dari mulutnya, sampai membuat mobil mereka jadi tidak stabil dan menyenggol batu. Hal itu membuat Blobby jatuh ke jurang. He's fine. He's blobby. Sementara Jonathan dan Mavis sedang mampir ke minimarket dan mencoba semua minuman yang ada di sana. I don't know if we have... Hello world. Sementara Drak dan kawan-kawan sedang berjalan di tengah hutan dan menyuruh Murray untuk menunjukkan kemampuannya pada Dennis. Tapi saat sedang mengeluarkan mantranya, tiba-tiba pinggangnya malah encok. Yang membuat rencana itu gagal total. Murray yang hanya bisa mengeluarkan gundukan pasir kecil malah membuat Dennis bermain di sana. Kembali pada Jonathan dan Mavis yang sedang di taman bermain. Mavis yang melihat anak-anak bermain sepeda di sana membuat Jonathan meminjam salah satu sepeda dan menunjukkan keahliannya. Tapi bukannya keren, Jonathan malah merusak sepeda tersebut. Lalu Mavis ingin mencobanya juga, dan ternyata Mavis jauh lebih mahir daripada Jonathan. Anak-anak di sana pun ikut kagum dengan kemampuan Mavis. You feel me now? That's... Setelah itu Mavis menelepon Drak untuk menanyakan kabar Dennis. I'm gonna check on Dennis, okay? Saat Drak dan kawan-kawan sedang melanjutkan perjalanan, tiba-tiba teleponnya berbunyi. Tentu ia pun menjadi panik. Tak kehabisan akal mereka berusaha menutupi kebohongan. Hingga Drak yang mulai takut ketahuan mematikan teleponnya dan bilang kalau ada gangguan sinyal. I'm happy. Man, to the rescue! Setelah perjalanan panjang, mereka pun sampai di perkemahan Winpa Caca. Di sana mereka disambut oleh Dana selaku direktur perkemahan tersebut. Drak langsung mendaftarkan Dennis dan pergi ke tempat penangkapan tikus. Berbeda dengan yang dibayangkannya, Drak nampak sedikit kecewa melihat pelatihan tersebut. Bahkan tempat latihan terbang yang dulu ia gunakan untuk latihan sudah dipindahkan dan tidak dipakai lagi. Sementara Mavis dan Jonathan yang sudah sampai di rumah mertuanya lalu disambut dengan baik. Bahkan sampai-sampai mereka menyiapkan kamar yang sudah didekorasi dengan tema Halloween. Ibu Jonathan juga mengundang tetangganya yang memiliki pasangan monster. Hey guys. Lalu Drak dan yang lainnya sedang berada di depan api unggun. Mereka semua bernyanyi. Tapi tidak dengan Drak yang merasa kesal karena tidak bisa melatih Dennis menjadi vampir. Drak yang sudah tidak tahan lalu membawa Dennis ke menara tinggi, diikuti dengan yang lainnya.
Sampai di atas, Drake melemparkan Dennis dari atas sana untuk belajar terbang. Karena Dennis yang belum bisa terbang, membuat Drake menyusulnya dan menolongnya. I did that my first time. I told you. Ternyata aksi itu sempat direkam oleh anak-anak di sana menggunakan handphone mereka. Dana yang melihat hal itu langsung menghampiri Drake dan ingin melaporkannya ke pihak berwajib. Dari atas menara, Frank yang melihat itu tidak mau ikut campur. Namun karena ia bersandar di menara, membuat menara itu oleng dan jatuh tepat di atas api unggun, sehingga membuat Frank terbakar dan berlari dengan api di badannya. Hal itu membuat semua tempat terbakar. Dennis yang melihat kejadian itu merasa bersalah dan bilang kalau ia adalah orang yang jahat. Namun Drake mampu menenangkannya dan mengajak pergi naik mobil. To the Batmobile. Di tempat lain, Mavis yang duduk di atas atap rumah Jonathan terlihat sedikit murung karena merasa tingkah laku orang-orang di sana sedikit aneh. Melihat hal itu, Jonathan mencoba untuk menenangkannya dan berhasil. Tapi tiba-tiba handphone Jonathan berbunyi. Ternyata ada seseorang yang mengirimkan video Dennis di perkemahan waktu itu. Karena panik, Jonathan langsung mencoba menghapus video itu. Tapi sayangnya Mavis yang menyadari kalau itu Dennis langsung mengeluarkan handphonenya dan menelepon Drake. Di sana Drake berusaha untuk menutupi apa yang terjadi. Tapi karena Mavis mendengar suara sirine dan ditambah juga dengan tingkah laku Drake yang aneh, akhirnya Mavis marah dan bilang kalau ia akan pulang saat itu juga. What's going on? We need to get home. Alhasil Drake dan kawan-kawan langsung memutuskan untuk kembali ke hotel dan tiba-tiba datanglah Blobby yang ternyata masih hidup. Mereka semua lalu segera pulang ke hotel dengan skuter milik Blobby. Sementara Mavis sudah ada di bandara, namun ia tidak mendapat pesawat yang terbang langsung ke Transilvania. Ia pun akhirnya marah pada petugas bandara itu dan memutuskan untuk berubah menjadi kelelawar dan pulang dengan cara terbang sambil membawa Jonathan. Kembali pada Drake dan yang lainnya, mereka pun terpaksa berhenti karena Blobby yang ingin buang air. Dan setelah itu ternyata bahan bakar skuter sudah habis. Karena waktunya sudah mepet, Drake lalu menyuruh Frank untuk meniup Blobby agar mereka bisa terbang dan menaikinya. Namun di tengah jalan Murray malah terjatuh karena Drake terus menggoyang-goyangkan Blobby. Tapi beruntungnya Murray masih bisa tertahan oleh Frank. Singkat cerita, ternyata Mavis sudah sampai lebih dahulu di hotel. Ia nampak kesal saat melihat Dennis tidak ada di kamarnya. Drake yang baru sampai dengan tenang menelepon Mavis yang ternyata sudah ada di depannya. When are you going to get here already? Lalu Mavis yang kesal menunjukkan video pada Drake dan Dennis saat di perkemahan. Melihat dirinya ketahuan, ia pun sangat merasa bersalah. Mavis yang tetap pada rencananya untuk pindah dari sana langsung mengemasi barang-barang yang akan dibawa. Namun sebelum itu Mavis tetap ingin merayakan ulang tahun Dennis yang kelima dulu. Baru mereka pindah dari sana. Saat sedang mengemasi barang-barang, Mavis yang sedang mencari lakban lalu menemukan Dennis yang sedang mau latihan terbang. Melihat hal itu, Mavis sedikit memberikan penjelasan padanya dan mengatasi kecemasan Dennis yang akan pergi jauh dari kakeknya. We call him every night. Sure. Setelah itu nampak keluarga Jonathan datang ke hotel untuk merayakan ulang tahun Dennis. Dude, why do you want to leave? This place is... Saat di meja makan, Drake mendengar Mavis mengundang ayah Drake hingga menjadinya kaget. You invited him? Ketika semua orang sedang menikmati makan malam tersebut, Drake menarik Jonathan dan membekukan semua orang. Lalu Drake mengatakan jika ayahnya sangat benci manusia dan Jonathan harus memikirkan cara aman agar tidak ketahuan oleh ayahnya jika Jonathan dan keluarganya adalah manusia. Setelah Drake mengembalikan semua orang, Jonathan memberikan ide untuk memakai kostum Halloween pada saat ulang tahun Dennis. Di tempat lain, sesosok monster kelelawar sedang mengambil surat undangan dan memberikan pada Flat yang merupakan ayah dari Drake. He finally invites me to something. It's at a hotel? Fancy schmancy. Singkat cerita, pesta ulang tahun Dennis pun dimulai. Banyak monster yang datang ke pesta itu dan juga keluarga Jonathan berdandan seperti zombie. Sekilas Mavis yang sedang menjamu melihat anaknya sedang bermain. Sedangkan dari luar hotel nampak Flat datang bersama monster kelelawar bernama Bella. Tapi karena Bella yang terlalu agresif, menjadi marah karena ia mencium bau manusia. Akhirnya Flat menyuruh Bella untuk menunggu di luar saja.
vampire grandpa. Come on, that was obvious. Kembali ke dalam hotel, Jonathan yang memakai kostum vampir aneh sedang latihan untuk memperkenalkan diri pada Flat. Tak lama kemudian, datang seorang manusia yang akan mengisi acara di pesta tersebut. Bertepatan saat itu juga Flat datang, yang membuat semua tamu terdiam, sambil menutupi pengisi acara. Drac menyambut ayahnya dan pergi membawa orang tersebut. Drac juga sempat menyuruh Frank untuk menjauhkan ayahnya dari keluarga Jonathan. Tugas itu pun tentu dilaksanakan dengan baik oleh Frank saat melihat Flat mengobrol dengan orang tua Jonathan. Setelah menjauhkan orang tua Jonathan, Flat bertemu dengan Jonathan. Bukannya curiga, Flat malah mengejek rambut Jonathan. Tak lama kemudian datanglah Dennis. Saat Flat ingin melihat taring milik Dennis, Drac yang panik berusaha menutupi Dennis dengan memeluknya. Awalnya Flat terlihat curiga, namun akhirnya ia malah memaklumi dan berkata jika taring Dennis pasti telah tumbuh, seperti halnya Drac waktu dulu. Okay, Dad. Setelah itu datanglah monster keki kesukaan Dennis yang ingin tampil di panggung. Melihat hal itu, Flat memiliki rencana untuk menakuti Dennis agar taring giginya keluar. Saat monster keki tampil, Flat lalu mengubahnya menjadi monster yang menakutkan. Karena melihat Dennis yang sangat ketakutan, akhirnya Drac menghentikan kelakuan ayahnya tersebut. Hal itu membuat Mavis menyadari akan ada hal yang aneh. Lalu ia pun marah pada Drac karena terlalu memaksakan Dennis. Dennis juga jadi merasa bersalah dan diam-diam pergi keluar dari hotel bersama Winnie dan teman serigalanya dan pergi ke rumah pohon. Sementara Jonathan yang kesal karena dibilang pecundang, tidak sengaja melepas wignya hingga penyamarannya pun terbongkar. Flat yang melihat semua itu pun menjadi marah pada Drac karena membiarkan anaknya menikah dengan manusia. Tapi Drac tetap membela Mavis anaknya dan balik marah pada ayahnya. Hal itu membuat Mavis yang tadinya marah pada Drac menjadi terharu. Tak lama kemudian mereka pun sadar jika Dennis tidak ada di sana. Mereka semua langsung panik dan mencarinya. Di sisi lain, Bella yang sedang menunggu Flat di luar mencium bau manusia pada tubuh Dennis dan pergi mengejarnya. Saat Dennis dan Winnie yang sedang asik bermain, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Bella. Saat Winnie menggigit tangan Bella supaya bisa lepas, ia malah dilempar sama Bella. Dennis yang melihat hal itu pun langsung marah dan muncullah gigi taringnya. Dennis langsung berteriak hingga membuat Bella terpental. Hal itu justru membuat Bella langsung berteriak juga, memanggil monster kelelawar lainnya. Kemudian Bella melempar batu ke arah Dennis, tapi Dennis mampu memecahkannya dan berubah menjadi kelelawar lalu memukulinya. Saat Drac dan yang lainnya sampai, Dennis ternyata bisa menerawang kalau teman-teman Bella datang ke sana. Dennis pun langsung berubah menjadi kelelawar dan memukuli teman-temannya Bella. Drac dan Mavis juga ikut membantunya. Begitupun dengan teman-teman Drac dan keluarga Jonathan yang ikut membantu Dennis melawan monster kelelawar lainnya. Namun Flat yang ada di atas hanya menontonnya saja dan merasa kaget jika manusia dan monster saling membantu satu sama lain. Singkat cerita, mereka semua berhasil mengalahkan monster kelelawar yang jahat itu. Dennis, you were always cool. Namun Bella yang ternyata masih di sana mencoba untuk menyelakai Jonathan, tapi usahanya gagal karena dihalangi oleh Flat dan mengubahnya menjadi kecil. Semua kejadian itu pun berhasil mengubah Flat menjadi lebih baik. Ia pun sekarang sudah bisa menerima manusia dengan baik. Melihat semua sudah kembali normal, Jonathan pun mengajak semuanya kembali ke hotel untuk melanjutkan pesta ulang tahun Dennis yang sempat tertunda. Mereka semua menikmati pesta itu dan berdansa bersama. Namun saat Dennis akan meniup ulang tahunnya, kue itu pun ditelan oleh monster. Dan film pun tamat. Film ini mengajarkan kita tentang tenggang rasa dan saling menghargai setiap perbedaan yang ada. Menerima setiap kekurangan orang lain tidaklah salah dan malah akan membuat kita saling melengkapi. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.